Ente kan sekarang sudah menciumnya, ente kalau ingin berkah ini tetap lengket menempel kepada ente harus mengeluarkan uang sebanyak 33 juta. Jadi walaupun ngaku turunan Nabi harus pakai syariat. Kenapa? Orang zaman sekarang ngaku turunan Nabi 14 abad lamanya. Jarak dengan baginda Nabi. Bahkan sudah hampir 15 abad, masuk ke abad ke-15. Tapi kalau kelakuannya ternyata nggak ngikutin Nabi, bahkan cenderung merusak syariat, maka jangan ngaku turunan Nabi, memalukan. Betul tidak? Apalagi saya lihat video ada Habib mabok. Ini beneran ada ya, saya masih simpan. Mabok, kemudian teler di depan rumah orang, lalu kemudian oleh jamaah setempat, pengurus lingkungan yang sedang ronda ditegur, wah Habib kok mabok, wah Habib mabok masuk surga. Kacau ya, ente mabok gak boleh, aneh mabok gak apa-apa katanya, mabok ya. Apakah benar orang yang mengaku turunan Nabi? Kalau benar, apalagi belum jelas, apalagi nggak benar, apalagi turunannya siapa, gitu kan? Ini mah andai beneran turunan Nabi. Contoh di sini ada dzurriyyah Mbah Sunan Gunung Jati, ya, bukan saya. Di sini ada barangkali di sini, itu kan? Ada dzurriyyahnya Mbah Sunan Ampel barangkali, ada dzurriyyahnya Mbah Sunan Giri. Nah, atau Maulana Maghribi Syarif Sayyid. Nah, kalaupun benar turunan Nabi, tapi kalau menyelisihi syariat itu enggak benar, salah dan tidak boleh diikuti. Tidak boleh diikuti, tidak boleh. Mana dasarnya? Karena sekelas istri Nabi saja itu diancam oleh Gusti Allah. Kan sekarang banyak tuh orang ngaku turunan Nabi tapi melegalkan kezoliman. Ke kiai meres, datang ke kiai, aneh mau ngadain maulid nih, ente mau bantu berapa? Dikasih oleh kiai 300.000, diamplopin, pas dibuka 300.000 dilempar ke muka kiai. Salah satunya kiai nyeker asli Brebes yang langsung ngomong ke saya di panggung saat itu, yang membuat saya murka. Ada video saya murka terhadap oknum-oknum seperti itu. Karena apa? Karena para ulama yang berjasa mengislamkan masyarakat, yang berjasa ngajarin Quran, jadi ngerti kalamnya Allah, bisa baca dengan tartil, mengikuti kewajiban Allah, warattilil Qur'ana tartila. Kiai yang ngajarin wudu, yang wudu adalah syarat keabsahannya sholat, kalau tidak sah wudunya maka tidak sah sholatnya, ngajarin sholatnya yang benar. Itu mereka, para kiai-kiai, para ustadz-ustadzah, para ulama, mereka yang punya jasa besar, tapi mereka dikerdilkan, mereka dipecundangi di negerinya sendiri, seolah mereka tidak punya peran untuk mengislamkan bangsa dan negara Indonesia. Maka saya murka dengan orang-orang yang seperti itu, gak tahu diri ya. Mohon maaf, andai itu saudara saya sendiri pun saya tidak akan setuju dengan perilaku seperti itu. Jadi seringnya saya mendapatkan pengaduan itu dari para kiai, dari masyarakat. Itulah yang kemudian menghantak jiwa saya untuk membahas secara syariah. Nah, sekeras istri Nabi saja, karena mereka selalu menggunakan dalil. Kan dalilnya ada, Habib mabok gak apa-apa. Kemudian ketika saya di Majalengka ngisi, kiai yang mundang saya cerita, sehari sebelumnya didatangi seorang Habib yang katanya bawa kiswah makbaroh Nabi, pengakuannya begitu ya. Kiswah itu kain penutup. Oh, ini kiai katanya silakan dicium. Nah, ente kan sekarang sudah menciumnya, ente kalau ingin berkah ini tetap lengket menempel kepada ente harus mengeluarkan uang sebanyak 33 juta.
Ini bukan katanya saya boleh bisa ya ketemu langsung dengan kiainya langsung, nanti saya ajak. Yang ngundang saya kebetulan. Jadi diminta 33 juta. Kemudian ada lagi yang di Brebes ketika 300.000 dilemparin, lalu Bib harus berapa katanya. Ente kalau bukan karena datuk aneh, ente nggak bakalan jadi kiai katanya. Nah terus ente turunannya nggak jadi kiai gitu kan. Berapa dong Bib? Uang yang merahan ratusan ribu, sejumlah Asmaul Husna 99. Jadi mintanya 9.900.000. Ini nyata. Di Brebes tuh yang 99 itu di Brebes kejadiannya. Masya Allah. Lah kiai cuma hasil daripada ngajar ngaji, kadang juga mereka harus nyawah, harus berkebun. Ya. Banyak korban di sini di Brebes. Nah, ini ada korban juga, Pak Yai, Masya Allah. Jadi mulai sekarang kalau ada orang yang bertindak seperti itu, bagaimana sikap kita? Lawan! Setuju? Kalau ada yang mengintimidasi ulama, kiai, memeras kiai, apa yang harus kita lakukan? Setuju. Kudu wani, wis saiki wis wani wae kagok wani wis. Jangan mau, jangan takut kualat. Memeras masyarakat, memeras umat itu halal apa haram menurut syariat? Haram. Uang hasil malak itu halal apa haram? Apalagi nyuri dari masyarakat, kambing orang diambil dengan alih-alih untuk maulid, halal apa haram? Haram. Haram. Nah gini, tindakan memeras dan mengintimidasi itu tindakan yang sesuai syariat atau bertentangan? Bertentangan. Dapat pahala apa dapat dosa? Dosa. Baik. Kita coba pelajari dari Al-Quranul Karim, kalamnya Allah Ta'ala. Kita ini orang Islam, nggih? Orang Islam kitab sucinya Al-Quran. Mereka melakukan tindakan itu, melegalisirnya, menghalalkan kezaliman itu pakai dalil. Dalilnya surah Al-Ahzab ayat 33. Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Wallahu wa rasuluhu a'lam bi muradi wa makna. Innama yuridullahu, innama, tidak ada yang lain, sesungguhnya, hanya, gitu. Ya, kalau ilmu balaghah kan begitu. Seolah-olah tidak ada yang lain tujuannya. Innama yuridullahu, Allah berkehendak, liyudhhiba ankumur rijsa, untuk menghilangkan, rijsun itu kotoran, dari diri kalian. Ahlal baiti, wahai ahlul bait Nabi. Siapa yang dimaksud pada ayat ini? Yang dimaksud pada ayat ini di dalam kitab-kitab tafsir seperti Ruhul Ma'ani, ya, tafsir Al-Quranul Azim, ternyata Sayyiduna Ali, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidul Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma. Di dalam asbabun nuzulnya ternyata berkenan dengan itu. Nah, nanti ada sangkut pautnya dengan istri-istri Nabi juga. Karena ayatnya berkesinambungan dari ayat-ayat sebelumnya. Kita lanjutkan dulu yang ini. Kalimat potongan ayat yang tadi. Jadi bukan satu ayat full, tapi itu potongan. Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira, dan Allah bertujuan untuk menyucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Lantas kemudian ada orang yang menggunakan potongan ayat ini dengan tujuan untuk memvalidasi, membenarkan tindakan buruknya yang bertentangan dengan syariatul Islam. Padahal isinya, ini kan potongan ayat yang sempurnanya. Nah, harusnya qori yang bacanya. Ya, setidaknya yang suaranya bagus. Ini saya bawa ini. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والله ورسوله أعلم بمراده ومعناه. صدق الله العظيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة wa ati'na Allah wa rasulah. Baru innama yuridullahu wa qarna fi buyutikunna wallahu wa rasul alam bi muradi wa ma'na. Ini khitabnya kepada muannats. Wa qarna fi buyutikunna, khitabnya kepada muannats. Kepada siapa? Ternyata dari ayat sebelumnya diketahui ya nisa'an nabiyyi. Tujuan ayat ini adalah peringatan kepada istri-istri Nabi. Istri Nabi yang hidup serumah dengan Nabi, yang ngelayani Nabi, ngeladeni Nabi, bisa dipeluk dan bisa memeluk, bahkan bisa melihat aurat Nabi. Lah kita sekarang bisa nggak seperti itu? Nggak bisa. Sekelas istri Nabi yang sangat disayang oleh baginda Nabi saja, oleh Allah diperintahkan waqarna fi buyutikunna, wahai istri-istri Nabi, berdiam dirilah kalian di rumah-rumah kalian. Untuk apa? Menjaga diri kalian. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan jangan kalian bersikap seperti sikapnya orang-orang jahiliyah, wanita-wanita jahiliyah, dalam cara berpakaian, dalam cara berbicara, bersikap, beretika. Jangan seperti wanita jahiliyah. Tuh, ini istri Nabi. Apalagi cuma ngaku turunan kayak kita-kita di zaman ini, ya. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas sholata, dan tegakkanlah solat oleh kalian wahai istri Nabi. Istri Nabi harus solat. Turunan Nabi gimana? Boleh nggak solat turunan Nabi? Totrok benda sesira. Ada ini kenyataan juga di Majalengka. Pas namu waktunya sholat kemudian adzan, Habib ayo ke masjid kita sholat, ente aja yang sholat, Habib mengentu sholat ya asup ke surga, gitu ngomongnya. Ini kejadian waktu saya ke Majalengka, ya, laporan dari kiai setempat. Astagfirullahaladzim, rusak ini nama keluarga Nabi, rusak kesucian ahlul bait Nabi, rusak dengan orang-orang seperti itu. Ahlul bait Nabi yang dimaksud Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidina Ali karramallahu wajha, Sayyidina Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyyah ula waqimnas sholata wa atinaz zakata. Wahai istri-istri Nabi, tunaikanlah zakat. Artinya harus berbagi. Jangan ini mengaku turunan Nabi malah malakin. Ulama yang harusnya disayang oleh kita diperhatikan. Mereka yang berhak mendapatkan infak dari kita, ya. Walladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa al-baqarah. Mereka para orang-orang yang berdakwah dengan cara ngajar ngaji, bukan cuma jadi penceramah, khutbah, bukan. Yang dimaksud adalah orang-orang yang alim yang mengajarkan ilmu mereka, bukan penceramah, bukan. Jadi kalau jenengan bisa memberikan hadiah yang besar kepada penceramah atau kepada vokalis sholawat, kepada artis sholawat, tapi kalian tidak punya perhatian kepada guru-guru kalian yang ngajarin Al-Quran, kalamullah, yang ngajarin kalian sholat yang benar, ngajarin zakat, ngajarin puasa, ngajarin haji, kalian tidak punya perhatian kepada mereka di kampung kalian, maka berarti kalian sudah su'ul adab kepada orang-orang yang berhak mendapatkan penghormatan kalian. Laisa minna, kata Rasulullah, bukan kelompokku, man lam yujilla kabirana,
yang tidak bisa hormat kepada orang yang lebih tua di antara kita. Wa yarham saghirana, yang tidak mampu menyayangi orang yang lebih muda di antara kita. Kemudian wa ya'rif li'alimina haqqahu, yang tidak mengerti haknya orang-orang alim di antara kalian, maka kata Rasul, bukan kelompok kami. Artinya jika kita selama ini bisa baca Quran dari siapa? Dari guru di kampung apa dari saya? Dari kiai kampung. Kalian bisa sholat yang benar menurut syariat karena saya apa karena guru di kampung? Tapi pernah kalian nengokin gentongnya kiai kalian? Enggak kelingan. Sedangkan saya, kalian enggak perlu ngelihat gentong saya, kalian sudah ngasih. Tapi sekarang belum. Nanti. Udah, saya mau husnuzon aja, husnuzon gitu ya. Saya tidak akan suuzon. Saya yakin nanti dikasih. Enggak dikasih juga kebangetan. Enggak maksa, cuma kebangetan aja. Tapi saya berkali-kali ya, bahkan saya modalin sendiri ya, enggak masalah. Saya ke Batam, tiket satu orang 2 juta lebih. Saya berdua dengan istri, 4 juta bolak-balik 8 juta. Di sana kemudian sewa hotelnya juga. Sampai pulang enggak dikasih uang sepeser pun, alhamdulillah tetap ngaji saya. Dan enggak kapok, saya tetap berangkat lagi ke sana. Dan itu berkali-kali. Ya, di Lampung pernah seperti itu juga. Sampai tiket pesawatnya saya beli sendiri begitu. Enggak masalah. Ya inilah perjuangan. Sing penting doakan saja Allah memberikan kecukupan kepada yang fakir ini. Dan yang penting ilmunya manfaat. Tapi jangan ditiru, Kiai. Jangan ditiru. Begitu. Ya. Ya enggak apa-apa. Bukan karena itu, intinya gini, kita tetap ngaji, yang penting ngaji. Karena kemarin saya di Hong Kong ya, pekan lalu, beberapa hari yang lalu lah saya baru pulang dari Hong Kong. Oleh-olehnya dong. Oleh-olehnya ini, oleh-olehnya pelajaran. Orang di sana ngaji nggak gratis seperti kita. Bukan bayar ke saya, bukan, bayar tempat. Jadi di sana sewa gedung. Kebetulan masjid itu ada 8 lantai, ada 4 lantai. Itu kita harus sewa. Dan sewanya mahal dan rebutan. Karena tidak banyak masjid. Kalau di luar masjid gedung itu klosetnya nggak ada showernya. Jadi kalau obeh ya pakainya tisu. Tapi kalau di toilet masjid, di gedung masjid begitu ya, maka ada showernya biasanya. Obehnya ya pakai air. Kalau di luaran, mau di mall, di mana, di gedung mana, ya pakainya tisu. Kira-kira gimana? Orang kita kan nggak bisa seperti itu ya. Walaupun padahal sah saja asal tisunya tisu kering dan tidak mengandung parfum, tidak wangi. Boleh. Istinja itu analoginya dengan istinja bil hajari. Podo bae karo obeh nganggo watu gitu kan. Tapi jangan pakai kelereng. Watu ini kudu sing keset supaya apa? Supaya reged-regede tai itu bisa terbawa. Maka tisu juga bisa dianalogikan dengan istinja bil hajar. Jadi ternyata mereka patungan bayar gedung yang mahal, kemudian juga bawa bekal makanan sendiri, dan jauh. Meskipun dia memang pakai kereta cepat, kalau kita pakai Wus dari Jakarta ke Bandung itu sekitar 40 menit. Nah di sana pakai kereta sampai 1,5 jam pakai keretanya, kereta cepat, berarti jauh banget, lebih dari Jakarta Bandung jaraknya. Tapi tetap mereka datang. Musim hujan, jadi orang-orang pada bawa payung. Hujan, tiba-tiba hujan begitu, tetap datang jauh-jauh. Nah kalau kita yang dekat saja nggak mau ngaji, apalagi gratisan, berarti kebangetan. Itu pelajaran yang ingin saya sampaikan. Ya.